sekali lagi saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Ujang datang dan menghentikan Myeowol. Lalu kita dibawa kembali ke perjalanan Ujang dan Jagangjin menuju sekte rahasia. Ujang mengeluh berkata, Venom Dragon, yang benar saja. Beberapa kali dia berjanji padaku kalau dia tidak akan pergi saat aku masih istirahat. Bagaimana bisa dia pergi saat sangat lelah begini? Tapi sembari mengatakan itu, dia terus berlari mengejar Jagangjin. Dia berteriak berkata, menjengkelkan sekali. Lalu saat Ujang tiba, dia dibuat terdiam membeku, terkejut oleh apa yang dilihatnya. Dia melihat banyak mayat manusia yang tergeletak di lantai. Melihat hal itu, dia hanya terdiam, lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu dia bergumam berkata, bahkan jika mereka adalah penjahat dan bagian dari sekte evil, bagaimana bisa mereka menghabisi orang yang tidak bersalah? Terlebih, sepertinya pertarungan sudah berakhir. Lalu dia melihat ke arah Myeowol dan melanjutkan gumamannya berkata, bukankah itu biarawan dari sekte Eme yang seharusnya hanya mengamati? Dia melihat Myeowol menebas semua orang yang ada di depannya, membuat orang-orang berteriak kesakitan. Melihat itu, Ujang dibuat terkejut dan melanjutkan gumamannya berkata, dia, apa yang terjadi? Lalu Ujang berkata, 1 dari 5 aturan, jangan membunuh. Bagaimana bisa Anda melupakan aturan yang seharusnya Anda taati? Mendengar itu membuat Jagangjin yang terkejut menoleh. Lalu Ujang melanjutkan, bagaimana bisa Anda mengatakan semua aturan yang berbeda itu, tapi melupakan satu aturan yang memberitahumu untuk menahan diri dari membunuh? Nun Myeowol. Melihat itu adalah Ujang. Myeowol bertanya, kau pendeta muda dari sekte Kinceng, kenapa kau menghalangi jalanku? Merespon itu Ujang berkata, karena Anda tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pengamat. Anda seharusnya mengurangi kerusakan, bukan malah menambah banyak kerusakan. Karena bagian besar dari mereka sudah terpojok, Anda seharusnya bisa menangani sebagai pengamat. Mereka mungkin sudah menyerah tanpa perlawanan. Kenapa Anda mau membunuh mereka? Mendengar itu membuat Myeowol mengeratkan giginya, terlihat marah dan berkata, sudah tugas petapa menghukum kejahatan. Mendengar alasan Myeowol, Ujang berteriak berkata, petapa juga harus punya belas kasih. Merespon itu sembari melirik ke arah Jagangjin yang kelelahan. Myeowol berkata, kejahatan sudah terlalu keji bagi kita untuk menunjukkan belas kasih. Jagangjin sudah benar-benar kelelahan. Dia berkeringat, bahkan bernafas terengah-engah. Merespon Myeowol, Ujang berkata, Venom Dragon memutuskan untuk pergi bersamaku. Kalau Anda membiarkannya pergi, aku pastikan dia tidak akan membunuh lagi dan pergi denganku. Mendengar itu, Jagangjin terlihat marah berkata, betapa Ujang, aku tidak punya niat untuk pergi dari sini. Tidak sebelum aku menghukum semua orang-orang di sini. Mendengar itu, Ujang berteriak memanggil Venom Dragon. Tapi Myeowol memotongnya, lalu berkata, petapa, apa kau mau main-main denganku sekarang? Mendengar itu membuat Ujang terkejut dan berkata, tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak mau Anda membunuh yang sia-sia. Mendengar itu, Myeowol memutar tubuhnya dan berkata, demi petapa Ujang, aku biarkan dia pergi kali ini, tidak untuk kedua kalinya. Jadi ingat,
itu. Mendengar itu, Ujang berkata, "Tidak, berhenti." Mendengar Ujang yang memintanya berhenti, membuat Miowol marah. Tapi dia hanya mengeratkan giginya dalam diam. Lalu dia mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat mengerikan. Dia berkata, "Aku sudah bilang padamu, kalau tidak untuk kedua kalinya." Merasakan aura membunuh Miowol membuat Ujang terkejut, lalu bergumam, "Niat membunuh yang luar biasa. Aku tidak bisa bernafas." Lalu mata Ujang tiba-tiba memutih dan mulutnya mengeluarkan busa. Dia mengerang kesakitan. Melihat hal itu, Miowol berkata, "Sepertinya kau berusaha menutupi antek sekte Evil. Kau pun sudah ternoda. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin mencoba menyerang Miowol dari belakang dengan pisaunya. Tapi sayangnya, seolah memiliki mata di pundaknya, Miowol dapat menangkis serangan Jagangjin tanpa menoleh. Dan itu membuat Jagangjin terkejut bertanya-tanya dalam gumamnya. Lalu Miowol menoleh, tersenyum dan berkata, "Hal semacam ini, aku sudah tahu semuanya. Tentu saja." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin melemparkan 2 jarum beracun ke arahnya. Tapi sayangnya, dengan mudahnya Miowol dapat menebas jarum beracun yang dilemparkan oleh Jagangjin, membuat jarum-jarum itu terjatuh ke tanah. Setelah menghalau jarum beracun yang dilemparkan oleh Jagangjin, Miowol berkata, "Termasuk yang ini." Tapi tidak mau berhenti. Jagangjin mengerang sembari memegang jarum beracun di tangannya, mencoba menusukkannya ke arah Miowol. Tapi sayangnya, lagi-lagi Miowol dapat menghentikan Jagangjin. Miowol menangkap tangan Jagangjin. Sembari memegang tangan Jagangjin, Miowol tersenyum berkata, "Hanya begitu saja." Mendengar itu membuat Jagangjin terdiam. Lalu Miowol menendang Jagangjin sembari berkata, "Demon Extermination Kick." Merasakan tendangan Miowol, Jagangjin terpental lalu terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu terpental sangat jauh, bahkan sampai menabrak tembok dan menghancurkan tembok yang ditabraknya. Melihat Jagangjin, Miowol berkata, "Aku kira kau hebat dalam bertarung karena kau punya niat membunuh yang cukup besar." Lalu Miowol melesat ke arah Jagangjin sembari berteriak berkata, "Tapi ini benar-benar mengecewakan." Dia menebas Jagangjin dengan sangat kuat, tapi untungnya Jagangjin masih bisa menghalau tebasan Miowol dengan pedang dan jarum di tangannya. Merasakan tebasan kuat Miowol, Jagangjin hanya terdiam, menatap ke arah Miowol. Sedangkan Miowol yang merasa mendominasi tertawa terlihat sangat mengerikan. Sedangkan di sisi lain, Ujang yang kehilangan kesadaran sudah mulai bangun. Dia terbatuk sembari membuka matanya, dan dia melihat Jagangjin yang sedang melawan Miowol dengan sangat sengit. Miowol tertawa dan berkata, "Benar, bagus sekali." Dia menebas ke arah Jagangjin berulang-ulang kali, sembari melanjutkan berkata, "Kau mengisi keyakinanku yang sudah hancur." Merasakan tebasan Miowol bertubi-tubi, Jagangjin bergumam berkata, "Aku sudah menggunakan Blood Berserk Heavenly semaksimal mungkin, tapi masih tidak bisa melawan serangannya. Tidak, sebenarnya aku bahkan tidak menahan serangannya." Melihat Jagangjin yang semakin terpojok, Miowol tertawa, lalu mengangkat pedangnya mencoba menebas sekali lagi ke arah Jagangjin. Melihat hal itu, Jagangjin bergumam berkata, "Aku tidak bisa bertarung melawannya secara langsung. Aku harus menggunakan bubuk racun untuk memperlambatnya." Dia merogoh saku di bajunya, lalu melemparkan bubuk beracun ke arah Miowol. Bubuk beracun itu tepat mengenai pedang Miowol. Tapi sayangnya, pedang itu bahkan tidak bisa menebas kantung yang dilemparkan oleh Jagangjin. Lalu sembari melemparkan kantung itu, Miowol berkata, "Non-killing sword ini tidak akan bisa memotong apapun tanpa diresapi oleh niat membunuh." Dia
Dia melesat semakin dekat ke arah Jagangjin dan Jagangjin mengalirkan energinya ke jari kelingkingnya lalu berkata pelan, "Fingergale." Dia menembakkan Fingergale ke arah Myeowol sembari berteriak berkata, "Splitting Arrow Bullet." Melihat serangan itu, Myeowol merasa berhasil menghindari serangan Jagangjin. Tapi sayangnya, sedari awal Jagangjin mengincar kantung yang dilemparkannya, membuat kantung itu berlubang dan mengeluarkan banyak asap beracun, membuat asap di dalamnya menyebar. Menyadari itu adalah asap beracun, Myeowol menutup hidung dan mulutnya lalu berkata, "Trik kotor semacam ini." Mendengar itu, Jagangjin bergumam berkata, "Benda itu mengandung berbagai macam racun untuk mengacaukan kesadaran lawanku." Lalu dia melesat maju dan meneruskan, "Aku akan menyelesaikan ini secepatnya." Setelah dia menarik napas, tapi sayangnya tangan Myeowol tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Jagangjin sangat terkejut. Tangan Myeowol menyentuh dada Jagangjin. Myeowol berkata, "Crunching Tiger Palm." Ujang yang baru saja sadar memegang kepalanya terlihat sangat kesakitan. Lalu Jagangjin yang dipukul oleh Myeowol terpental di belakangnya. Mendengar suara benturan, Ujang dibuat terkejut lalu menoleh ke arah suara. Dia melihat Jagangjin terbentur tembok berkata, "Venom Dragon." Menyadari itu adalah Venom Dragon, Ujang berteriak sangat panik, berlari ke arah Jagangjin, memanggil-manggil Jagangjin. Mendengar itu, Jagangjin membuka matanya. Dia memuntahkan darah berkata, "Sepertinya aku sudah sadar sekarang." Mendengar itu, Ujang bertanya, "Venom Dragon, apakah kamu tidak apa-apa?" Menjawab itu, Jagangjin berkata, "Kalau kau masih punya cukup tenaga, larilah. Aku akan mengulur waktu. Dia tidak akan bisa mengejarmu kalau kamu pergi sekarang." Mendengar itu, Ujang berkata, "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri di sini. Kamu bisa begini karena ingin menyelamatkanku." Mendengar itu, Jagangjin bertanya, "Kenapa kamu terlibat?" Menjawab itu, Ujang berkata, "Aku pikir dia sudah kelewatan." Mendengar itu, Jagangjin menghela nafas dan berkata, "Kau bilang begini padaku sebelumnya. Lebih baik kaum minoritas mati di tangan kaum mayoritas. Apa kau masih merasakan hal yang sama sekarang?" Mendengar itu, Ujang meminta maaf. Lalu Jagangjin melanjutkan, "Kau tahu kalau semua orang di sini mati sebagai seorang penjahat. Apakah kau masih berpikir lebih baik kaum minoritas mati? Kau pikir kaum mayoritas adalah orang-orang yang benar. Jumlah tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Setidaknya mereka adalah orang-orang baik yang pernah memberiku makan dan merawat lukaku." Mendengar itu, Ujang hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Aku tahu kenapa kamu berusaha melindungi mereka. Walau begitu, biarawan Myeowol adalah satu dari 3 master bela diri kelas atas di Sekte Emei. Bertarung melawannya tidak berbeda dengan bunuh diri." Mendengar itu, Jagangjin mencoba berdiri dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan orang-orang baik bagiku dibunuh oleh orang-orang yang menyebut diri mereka orang paling baik, namun membantai orang-orang tanpa perasaan." Betapa Ujang, ada pertarungan di dunia ini di mana kau tidak boleh mundur. Jagangjin mulai berjalan pelan meninggalkan Ujang. Melihat itu, Ujang mengingat gurunya yang berkata, "Pahami Jianggu," dengan merasakannya sendiri. Mengingat itu, dia berkata, "Aku kira sekarang aku tahu apa maksud Anda, guru." Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh suara Myeowol yang berkata, "Aku dengar ada sesuatu di sana." Myeowol mengangkat senjatanya, mencoba menebas ke arah Jagangjin, membuat Jagangjin terkejut. Myeowol berkata,
suara iblis yang harus ku usir. Dia mengeluarkan aura di pedangnya, lalu menebas ke arah jagang jin dengan sangat kuat sampai menimbulkan ledakan yang sangat besar. Untungnya Jagang Jin masih bisa menghindari serangan Myeowol. Melihat itu membuat Ujang terkejut. Lalu Jagang Jin berteriak berkata, "Apa yang kau lakukan? Larilah sekarang. Kalau kau tidak mau mencoba menghentikannya bersamaku." Mendengar itu Myeowol tersenyum berkata, "Terlambat karena aku sudah memutuskan membersihkan seluruh tempat ini." Dia menebas ke arah Jagang Jin sekali lagi. Serangan itu sempat membuat Jagang Jin terkejut, tapi untungnya Jagang Jin masih bisa menangkis serangan Myeowol itu. Melihat serangannya ditangkis, Myeowol berkata, "Aku akan mulai darimu dengan tanganku sendiri, membunuh semua yang ada di sini." Mendengar itu membuat Jagang Jin marah. Dia berteriak berkata, "Apakah melihat orang lain dengan sudut pandangmu yang terbatas itu adalah cara Buddha?" Mendengar itu, Myeowol tersenyum berkata, "Seorang pembunuh keji mencoba memberi tahuku Buddha seharusnya seperti apa." Dia berteriak berkata, "Whip slash." Dia menebas pundak Jagang Jin, membuat pundak Jagang Jin terluka. Dan Jagang Jin sekali lagi memuntahkan darah dari mulutnya. Dia terbatuk mengerang, terlihat kesakitan, tapi tidak mau membuang waktu begitu saja. Myeowol mencoba menebas Jagang Jin sekali lagi sembari tertawa. Tidak hanya sekali, dia menebas Jagang Jin berkali-kali sembari berkata dengan triratna yang penuh dengan kasih sayang, "Aku menawarkan hidupmu." Mendengar itu membuat Ujang berteriak memanggil Venom Dragon. Sedangkan Myeowol yang masih terus menyerang Jagang Jin berkata, "Kasihanilah jiwanya yang malang." Jagang Jin terlihat sudah kehilangan kesadarannya. Matanya memutih, tubuhnya penuh luka. Lalu saat pedang Myeowol hampir mengenai kepala Jagang Jin, dia tiba-tiba terhenti, mengerang merasakan sakit di tangannya. Dia berkata, "Sialan, betapa mudah." Itu adalah Ujang. Dia menghentikan tebasan Myeowol dengan menyilangkan dua kayu di tangannya. Dia berkata, "Tidak akan kubiarkan ada pembunuhan lagi." Mendengar itu Myeowol berkata, "Kau akan jadi yang selanjutnya setelah Venom Dragon. Bisakah kau menunggu sebentar? Tingkatan bela dirinya tidak sebanding denganku." Mendengar itu Ujang berteriak berkata, "Penakluk iblis, tepukan kembar." Setelah Ujang membenturkan dua kayu yang dipegangnya, tiba-tiba kepala Myeowol terlihat terpukul, membuat Myeowol terkejut. Lalu Ujang melanjutkan, "Penakluk iblis, tepukan kembar." Dia melakukan itu berkali-kali sembari bergumam berkata, "Guru, sepertinya aku belum benar-benar mengerti dunia ini." Dia terus menepukkan senjatanya sembari berteriak berkata, "Penakluk iblis, tepukan kembar." Dia melanjutkan gumamannya berkata, "Aku akan mencobanya dan mengikuti apa yang kata hatiku katakan." Myeowol terlihat sangat kesakitan. Dia mengerang sembari memegang kepalanya. Melihat hal itu, Ujang berteriak berkata, "Menyerahlah, biarawan Myeowol." Tapi Myeowol tidak ingin menyerah. Dia berteriak sangat keras. Lalu terlihat darah terciprat. Itu membuat Ujang sangat terkejut terdiam. Myeowol menusuk telinganya sendiri. Melihat itu Ujang berkata, "Apakah dia merusak gendang telinganya?" Lalu Myeowol berkata, "Tidak peduli kesulitan apa yang akan kulewati, kejahatan harus dilenyapkan." Dia menebaskan pedangnya ke arah Ujang sembari berteriak
berteriak berkata, "Rasakan tekadku." Rampaging Tornado Slash. Dia menebas benda yang dipegang oleh Ujang. Bahkan tebasan itu sampai mengenai perutnya, membuat Ujang berteriak kesakitan, lalu terpental. Melihat hal itu, Mewol tersenyum mengerikan, lalu melesat maju ke arah Ujang sekali lagi. Melihat itu, Ujang terkejut, lalu mencoba menyerang Mewol terlebih dahulu, berkata, "Fokus Yin Pam." Serangan itu memberi dampak yang sangat luar biasa. Mendengar suara ledakan itu, Jagang Jin mulai sadar bergumam, "Apa ini akan berakhir? Apakah aku tidak bisa menyelamatkan siapapun lagi?" Tapi tiba-tiba dia mendengar transmisi suara yang berkata, "Sekarang terlalu dini untuk menyerah. Pejuang muda, masih ada cara lain untuk menyelesaikannya." Mendengar itu membuat Jagang Jin bertanya-tanya, suara siapa yang didengarnya? Itu adalah suara Yohwa. Yohwa melanjutkan, "Pertama, minumlah pil pemulih sirkulasi Qi. Aku akan mengajarimu seni bela diriku. Setelah kamu melakukan hal itu, ini cara terbaik yang bisa kulakukan untukmu sekarang. Nama seni bela diri ini adalah..." Jagang Jin mulai memakan pil pemulih Qi. Dia mengunyah pil itu. Lalu kita dipindahkan ke tempat Mewol dan Ujang. Mewol berhasil memojokkan Ujang, membuat Ujang berlutut di depannya. Melihat itu, Mewol mendekat berkata, "Sepertinya murid petapa Bokjun. Lumayan juga. Kau menghalangi pedang Kiku dengan telapak tanganmu. Tapi ini dia untukmu. Jika dunia tahu kalau salah satu petapa sekte Kinceng ada yang memihak ke sekte Evil, itu akan menjadi hal yang buruk bagi mereka. Melihat bagaimana mereka sebagai bagian dari tiga besar Sichuan, aku akan memberi tahu dunia kalau kau kehilangan nyawamu di tangan Venom Dragon." Mendengar itu, Ujang hanya terdiam. Lalu Mewol melanjutkan, "Tidak usah khawatir, beristirahatlah dengan tenang." Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut. Petir-petir ungu keluar menyambar, bahkan sampai merefleksikan ular yang sangat besar. Melihat itu, Mewol hanya terdiam dan sesosok pria berdiri di depannya. Itu adalah Jagang Jin. Matanya menyala biru. Aura kebiruan keluar dari sekujur tubuhnya. Dia baru saja mempelajari teknik rahasia milik wanita keadilan yang tidak tergoyahkan.